kebutuhan transendensi. Need for transcendent. Transendensi itu melampaui diri. Kebutuhan transendensi itu kebutuhan untuk mengatasi level pasifmu. Level pasif itu level tadi saya bilang kebinatanganmu tadi loh. Level kodrat. Jadi ketika intelijensimu hidup, yang kamu lakukan apa? Kan meninggalkan state of animal tadi, wilayah kebinatanganmu tadi. Mencintai, membenci, menyukai, tidak menyukai, menaklukkan, menundukkan. Itu kan kamu melampaui semua makhluk yang lain sebagai manusia. Itu namanya transendensi. Kamu butuh ini untuk eksis jadi manusia. Tidak cuma mengikuti kodrat. Kalau cuma mengikuti kodrat, pingin kawin ya begitu ada cowok ada cewek kawin gitu saja kan. Tapi terus kan kamu atur, ya jangan gitulah, diatur biar nggak ngawur sembarangan. Kalau mau ini pasangannya ini diresmikan, diumumkan, semua orang tahu, nanti yang nyari. Itu kan manusia yang ngatur. Kalau hewan kan tidak ada itu, kodratnya pingin kawin. Ya kawin aja, nggak mikir pasangan isopo, pokoknya cowok cewek sudah. Pingin ya sudah, apakah itu adiknya, ibunya, budenya, nggak peduli kan. Pokoknya kawin kan gitu nek hewan. Nek manusia kan enggak. Diatur, ditata, dirumuskan. Ini namanya transendensi. Mencintai, tidak mencintai, membenci, tidak membenci. Itu sebenarnya aspek transendensi. Ketika manusia ingin melampaui hanya sekedar level insting, level kodrat kebinatangannya, yang peradabannya berkembang, yang situasi hidupnya berubah kan manusia. Kalau kamu lihat monyet zaman prasejarah dengan monyet sekarang masih sama. Yang berbeda manusia. Berarti apa? Untuk eksis manusia itu melakukan transendensi, melampaui dirinya. Kalau manusia tidak melampaui dirinya, nenek moyang dulu ya sudah dapat gini, ya gini aja terus. Dan manusia tidak akan berubah. Kenapa sekarang berubah? Ada transendensi namanya. Jadi melampaui dirinya. Kerbau, sapi itu sejak dulu juga kayak gitu. Tidak ada kerbau kok sekarang punya teknologi bikin jaket, bikin sepatu. Tidak ada. Yang bisa manusia. Jadi sapi itu kadang tidur di luar, tapi kan dia tidak mikir, wah ini banyak nyamuk, enaknya bikin api. Yang bisa manusia, yang menyelamatkan manusia. Mekanismenya masih mekanisme kodrati yang bukan manusia, tapi manusia yang bisa melampaui kebutuhan eksistensial untuk transenden. Orang merasa jadi manusia itu ketika transendensi, ketika dia aktif menggarap hidupnya. Makanya kamu tidak perlu terlalu galau. Ini orang-orang kok senengannya benci membenci sih? Oh, tidak apa-apa, wong manusia. Yang bisa membenci kan manusia. Tidak, manusia tidak bisa. Yang bisa mencintai juga manusia. Tidak, manusia tidak bisa. Itu di antara aktivitas-aktivitas manusia untuk melampaui dirinya. Jadi selama masih manusia, ya semua kegelisahanmu selama ini masih wajar. Oh, wajar wong menungso. Tadi saya bilang di awal ada gegeran antara yang mengucapkan dan tidak mengucapkan, ya biasa. Manusia memang begitu. Kalau binatang tidak ribut dengan itu. Binatang itu nggak pernah bahas, kita beda pendapat, tidak ada. Beda ya beda. Wong manusia apa-apa ya mesti dibahas. Dalam rangka apa? Transendensi. Dia ingin melampaui hidupnya. Terus ada lagi kebutuhan eksistensial adalah need for rootedness. Kebutuhan untuk mengakar. Bahasa letterleknya begitu. Jadi ini mirip kayak relasi tadi, cuma kebutuhan kalau tadi kan berhubungan, kalau ini berkelompok, berafiliasi. Ketika kamu kecil, kamu kan menyandarkan dirimu pada ibumu, bahwa aku ini anaknya ibu. Ada yang mengasuhmu. Nanti mungkin ketika kamu besar gini, mungkin
ibumu beda, bukan ibu yang anu, mungkin gurumu, mungkin apa, idolamu mungkin. Nah, itu namanya butuh akar. Pujaanmu mungkin, itu namanya butuh akar. Setiap orang untuk eksis dia butuh akar. Termasuk idola-idolamu itu need for rootedness. Jadi orang butuh sandaran, butuh inang dalam tanda petik. Kalau ya logikanya kayak ibu, cuma semakin usiamu tambah kan semakin peran ibu ini macam-macam. Mungkin zaman kamu sekolah-sekolah itu dulu guru-gurumu. Setelah kamu besar idola-idolamu, mungkin artis, mungkin ustadz, mungkin macam-macam. Nah, itu need for rootedness. Jadi kebutuhan untuk berakar, untuk menunjukkan bahwa kamu itu eksis. Oke. Terakhir ada kebutuhan eksistensial namanya kebutuhan orientasi, kerangka orientasi, need for frame of orientation. Ini framework. Framework itu kerangka berpikir. Ketika kamu hidup untuk eksis itu kan kamu butuh cara pandang, butuh kerangka berpikir. Ada yang merasa butuh ngaji filsafat, ada yang merasa tidak butuh, ada yang merasa ngaji ini sesat. Itu kan tergantung frame of orientation-nya. Loh iya loh enggak. Ada lah yang anggap ini sesat. Ya enggak apa-apa. Masuk harus seragam. Yang pakai seragam kan masih anak SD. Kalau kita ya jangan seragam. Biasa itu kan enggak seragam. Kan sudah mahasiswa. Kalau masih ada yang nuntut seragam berarti levelnya masih SD. Jadi orang macam-macam cara melihatnya sesuai frame of orientation-nya. Jadi kerangka berpikir ya, kalau tidak ada kerangka berpikirnya kamu tidak bisa menyikapi hidupmu. Ya macam-macam teori yang ada di kepala kita untuk menanggapi hidup. Ada yang gayanya eksistensialis, ada yang gayanya pragmatis, ada yang gayanya idealis, ada yang macam-macam kan gaya menyikapi hidup. Nah, itu namanya frame of orientation. Ini kebutuhan-kebutuhan kita untuk eksis. Jadi kebutuhan eksistensial. Kamu sadari atau tidak, kamu butuh ini. Kamu mengejar ini karena ini kebutuhanmu. Jadi ini bukan sesuatu yang kamu usahakan. Wah saya ingin eksis pak, saya ingin enggak. Ini otomatis. Nggak ada orang yang enggak ingin eksis dalam tanda petik ya. Eksis itu bukan berarti tiap hari show. Tapi keberadaanmu diakui. Maka kamu butuh ini. Kebutuhan eksistensial. Dicueki itu kan enggak enak. Dianggap enggak ada itu kan enggak enak. Siapapun dia. Maka untuk eksis itu biasanya strategimu 5 ini. Frame of orientation, kemudian berakar, transenden, relasi, dan identity. Terus, jadi ini dasar teorinya itu. Sekarang kita lihat. Ada problem yang dihadapi manusia dalam hidupnya. Problem paling dasar dan ini paling mudah dipahami. Tadi kan manusia itu ingin transenden, ingin melepaskan diri dari kebinatangannya. Ingin bebas menata hidupnya, mengkonstruksi dunia ini versinya. Nah, sejauh manusia ingin bebas, ada bandul terbaliknya. Semakin dia bebas, semakin dia kesepian. Jadi jangan salah, kalau kamu mengejar-ngejar kebebasan, nanti ada efeknya apa? Begitu kebebasan kamu dapat, kamu akan kesepian. Kenapa? Yang namanya bebas itu kan berarti tidak terkait dengan yang lain.
Tidak ada yang ganggu, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang ngatur-ngatur. Itu kan berarti apa? Kamu lepas dari yang lain. Kalau dulu secara awal manusia itu kan lepas dari alam. Termasuk nanti bebas itu kan kamu tidak mau diatur orang, tidak mau, kamu ingin ngatur sendiri hidupmu. Efeknya apa? Kamu akan kesepian. Jadi less freedom, greater connectedness. Kebebasanmu berkurang, biasanya koneksimu semakin kuat. Orang lain itu kan menghalangi kebebasanmu. Makanya katanya Sartre itu kan hell is other people. Jadi semakin ada orang, kamu semakin tidak bebas. Jangan-jangan mungkin kamu sekarang kan bersila, jadi kesel loh kamu silo gitu terus mau selonjor, tapi tidak enak kalau selonjor yang di depanmu ketendang. Kurang ajar memang orang lain itu kan gitu. Jadinya adanya orang lain aku jadi tidak bebas. Kamu kesini kan harus dadak pakai baju, dadak padahal sumuknya kayak gini. Jadi hell is other people. Tapi memang resikonya itu. Kalau kamu ingin sangat bebas, hasilnya apa? Kesepian. Kalau kamu ingin bebas, mau minum nggak cuma kopi kayak gitu, tiap minggu kopi itu, terus kan bosen kamu. Mau sekali-sekali ganti apa gitu kan. Tapi ya di sini itu. Kalau nggak pengen itu, nggak kesini, nggak usah bareng yang lain, bikin acara sendiri. Tapi kan kesepian. Jadi semakin kamu mengejar kebebasan, nanti ada resiko semakin kamu tidak sama dengan yang lain. Tidak bareng dengan yang lain. Jadi less freedom, greater connectedness. Ketika kebebasan berkurang, relasi keterhubungan bertambah. Padahal manusia itu benci kesepian. Jadi tidak enak sendirian, terasing, itu kan, teralienasi itu kan tidak enak. Kamu disebut alien kan juga tidak suka. Orang asing yang tidak sama dengan yang lain. Nah, situasi terasing ini biasanya orang milih satu di antara dua alternatif. Oke, gimana caranya saya tetap terhubung dengan yang lain, tapi kebebasannya tidak hilang. Itu nanti dirumuskan di konsep ketika dia ngomong tentang cinta. Orang cinta itu kan terhubung tapi tidak menghalangi kebebasan. Kalau kebebasannya dihalangi namanya bukan cinta, dominasi. Jadi bersatu dengan orang lain tapi semangatnya cinta dan kerjasama. Jadi bareng-bareng untuk enak bersama. Tidak saling ngatur. Misalnya, lu ini kalau mau enak bersama kan bisa disepakati bareng-bareng. Oke, sekarang ngaji boleh selonjor, jadi jaraknya agak jauh biar ya ketika yang belakang selonjor, yang depan tidak ketendang. Itu kan bareng-bareng. Nah, itu namanya semangat cinta dan kerjasama. Atau biasanya alternatif kedua, orang yang takut kesepian, takut terasing, takut jauh dari orang banyak, itu ngambil jalan kedua. Membunuh kebebasannya, patuh saja dengan situasi sosial di sekelilingnya. Apakah itu penguasa, apakah itu masyarakat. Sudahlah, manut saja. Tidak bebas juga tidak apa-apa, yang penting temannya banyak. Ini jalan kedua biasanya yang ditempuh. Jalan pertama agak berat tapi enak, kamu tidak kehilangan kebebasan. Jalan kedua, ya kamu akan kehilangan kebebasanmu, tapi resikonya ya kamu temannya banyak. Jadi koneksimu, relasimu luas. Resikonya kehilangan kebebasan. Orang tinggal milih mau pilihan yang pertama apa pilihan yang kedua. Karena sepi itu ndak enak, terasing itu ndak enak.